Cara menyusun neraca mampu menjelaskan cara menguji kebenaran pencatatan transaksi ke buku besar melalui neraca saldo. Yang ketiga, yaitu cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Yang keempat, yaitu siswa mampu mendeskripsikan cara mengatasi kesalahan. Yang kelima, yaitu siswa mampu menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk mekanisme pembelajarannya, kita menggunakan Zoom, terus nanti saya akan menjelaskan materi mengenai neraca saldonya, terus nanti akan ada sesi tanya-jawab, kesimpulan, dan penutup. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Boleh di next. Nah, sekilas kita akan membahas mengenai pengertian neraca saldo. Bisa dilihat ya pengertiannya dalam PowerPoint bahwa neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Jadi akun-akun yang ada di buku besar, saldo akhirnya itu nanti dipindahkan ke neraca saldo untuk dicek kebenarannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu cara menyusun neraca saldo. Nah, yang pertama, pastikan kalian harus sudah membuat jurnal umum dan buku besar, karena tidak akan mungkin kita membuat neraca saldo tanpa adanya jurnal umum atau buku besar. Nah, yang kedua, kalian yaitu siapkan neraca atau kolom neraca saldo untuk membuat neraca saldonya. Terus yang ketiga, kalian membutuhkan saldo akhir dari semua akun buku besar, misalnya kayak saldo kas, ada berapa, saldo perlengkapan ada berapa, nah itu tuh saldo akhir dari akun buku besar. Nah, setelah mengetahui saldo akhir dari semua akun buku besar, maka kita pindahkan ke neraca yang telah kita buat si kolomnya. Nah, cara membuatnya itu kalian tinggal mengisi nomor akun, nama akun, dan saldonya sesuai yang ada di buku besar. Nah, setelah dipindahkan, nanti kalian menjumlahkan kolom debit dan kreditnya. Setelah dijumlahkan, nanti kalian tinggal mengecek keseimbangannya antara debit dan kredit apakah sama atau tidak seimbang. Kalau misalnya seimbang, berarti neraca saldonya ditutup atau dapat diterima. Sebaliknya, apabila si neraca saldonya itu tidak seimbang, berarti ada kesalahan dan harus kita cari kesalahan tersebut. Oke, di next. Nah, kita akan ke pembuatan neraca saldo. Kan sebelum membuat neraca saldo, kita itu membutuhkan saldo akhir dari semua akun buku besar. Nah, contohnya ini ya, ada kas 5.895.000, ada perlengkapan 1.050.000 di debit. Nah, pokoknya ini semua saldo akhir dari buku besar. Nanti setelah diketahui saldo semua dari buku besar, maka kita pindahkan ke kolom neraca saldo yang telah dibuat. Di next. Nah, untuk hasilnya nanti bakal seperti ini neraca saldo tuh. Ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, setelah dipindahkan si saldo yang ada di buku besar tadi ke neraca saldo, kita bandingkan hasilnya apakah balance atau tidak. Kan kalau yang ini kita lihat ya sudah balance ada 15 juta, berarti neraca saldonya bakal diterima. Terus gimana kalau misalnya tidak balance? Maka kita cari kesalahannya ada di mana. Nah, selanjutnya ada menguji kebenaran pencatatan transaksi ke buku besar melalui neraca saldo. Yang pertama ada kesalahan menyiapkan neraca saldo, yaitu kesalahan menjumlahkan saldo pada kolom neraca saldo. Misalnya kayak kalian ini tuh salah menjumlahkan si kolom debit atau kredit yang menyebabkan si neraca saldo ini tuh tidak seimbang. Lalu selanjutnya ada kesalahan mencatat angka ke neraca saldo. Misalnya kan dalam saldo akun buku besar, akun kas ini tuh harusnya 200 juta. Nah, kalian malah salah mencatat di neraca saldonya jadi 20 juta. Otomatis kan nanti si neraca saldonya tidak akan balance.
Nah, yang ketiga yaitu ada saldo debit pada akun buku besar ditulis sebagai saldo kredit di neraca saldo. Misalnya kayak akun pendapatan, kan di buku besar ini tuh di kredit. Nah, salah dicatat di neraca saldo malah di debit. Nah, itu tuh akan menyebabkan si neraca saldo tidak balance. Nah, selanjutnya ada kesalahan mencatat transaksi di buku besar. Yang pertama ada kesalahan mencatat jumlah saldo, jadi ada kekeliruan dalam penjumlahan. Yang kedua ada kesalahan penempatan saldo, jadi harusnya di debit malah di kredit ataupun sebaliknya. Di next. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Yang pertama yaitu periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menjumlahkan sisi ulang debit dan kreditnya. Yang kedua yaitu periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkan saldo pada buku besar. Jadi yang ada di neraca saldo bersama di buku besar ini tuh dibandingkan saldonya sama atau tidak. Terus misalnya, kalau masih tetap tidak sama, maka kalian cocokkan kembali si buku besar sama yang ada di jurnal umum. Apakah sudah sama atau tidak? Terus misalnya masih belum sama, ada kesalahan tidak seimbang, maka kalian harus teliti kembali periksa si jurnal umumnya. Takutnya ada transaksi yang tidak sesuai penulisannya. Misalnya salah akun, harusnya akunnya untuk perlengkapan malah jadi peralatan. Nah, ini adalah cara menumbuhkan kesalahan melalui neraca saldo. Di next. Nah, yang selanjutnya ada mengoreksi kesalahan. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Yang pertama ada ayat jurnal salah, belum dipostkan. Nah, prosedur koreksinya yaitu hapus kesalahan tersebut, serta cantumkan judul dan jumlah yang benar. Yang kedua ada ayat jurnal sudah benar, tetapi dipostkan secara keliru. Maka prosedur koreksinya, hapus kesalahan tersebut, lalu posting dengan benar. Yang ketiga yaitu ada ayat jurnal salah tetapi sudah dipostkan. Nah, cara prosedur koreksinya yaitu buatlah jurnal koreksi dan posting untuk memperbarui kesalahan tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara koreksi, kita akan membahas salah satu contoh ya bagaimana cara pengkoreksiannya. Boleh di next? Nah, misalnya ada contoh koreksinya, kan pada tanggal 25 Desember, Andi melakukan pengambilan pribadi sebesar 8 juta. Nah, transaksi ini teh salah tercatat, malah di beban gaji. Kan otomatis itu teh sudah salah, ya. Harus dikoreksi. Nah, cara mengoreksinya yaitu kalian perbaharui pada buku besar. Misalnya yang asalnya akunnya membayar gaji, maka kita perbaiki menjadi pengambilan pribadi. Kita bisa lihat ya, contohnya ada di PowerPoint. Yang bagian pertama yaitu membayar gaji, yang salah. Nah, terus diperbaiki menjadi pengambilan pribadi 8 juta di debit. Oke, di next. Nah, terus ini ada prosedur koreksi dalam jurnal umumnya. Nah, kan tadi sudah jelas salah ya, maka kita koreksi buat jurnal umum yang baru atau lanjutan. Pada tanggal 30 Desember 2021, nah keterangannya Fried Andi, yaitu akun yang harusnya dipengaruhi, dan beban gaji, yaitu akun yang salah tercatat. Nah, nanti di bawahnya dikasih keterangan, koreksi kesalahan transaksi pada tanggal 25 Desember 2021. Nah, untuk jumlahnya sama ya, Fried di debit dan bebannya di kredit, karena yang itu beban salah ya, akun yang salah. Nah, mungkin teman-teman untuk pembahasan materinya sekian. Coba barangkali di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Hah? Saya, Bu. Bagaimana seandainya jika saldo akhir dari setiap akun pada buku besar dan saldo dari neraca saldo sudah sama, tapi neraca saldonya tidak seimbang, Bu, itu gimana, Bu? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana apabila neraca saldo dan buku besar sudah seimbang, tetapi neracanya masih tetap salah? Sebelum saya menjawab, dari teman-teman semua ada yang mau coba menjawab nggak? Saya, Bu.
Arya, Bu. Arya, Bu. Arya. Menjawab. Ya, Saya, Bu. Arya kan tadi bertanya. Udah ya. Pena, we, Bu, pena. Udah. Pena, Bu. Oke, Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Pena, Bu. pena aja, Izin pena. menjawab. Pena. Kalau saldo di neraca saldo sama akhir, akun di buku besar sudah sama, tetapi masih tidak seimbang, berarti kesalahannya ada di peneracakan jurnal umum. Oleh sebab itu, harus diperiksa lagi jurnal umumnya, takutnya ada transaksi penulisan akun akan penjumlahannya yang tidak sesuai atau salah. Ya, jadi betul ya bahwa misalnya neraca saldonya tidak seimbang dan si buku besar sama neraca saldonya sudah dibandingkan tetapi masih tidak balance, maka kita cek kembali si jurnal umumnya, kita lihat analisis transaksinya dalam jurnal umum, takutnya ada kesalahan dalam pencatatan akunnya. Oke, terima kasih kepada Arya dan Pena yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya untuk memperkuat atau bahan evaluasi kalian yang sudah mengamati tadi saya akan bertanya ya kepada kalian. Coba di sini siapa aja yang mau jawab boleh open mic. Coba sebutkan apa kesalahan-kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Robi, Bu, izin jawab, Bu. Silakan. Robi izin jawab, Bu. Penyebab dan kesalahan-kesalahan yang membuat neraca saldo tidak seimbang itu yang pertama kesalahan menjumlahkan saldo, yang kedua kesalahan mencatat angka di neraca saldo, yang ketiga saldo debit di akun buku besar dicatat di kredit pada neraca saldo. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya kepada Robi. Jadi benar bahwa ada beberapa kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Misalnya ada kesalahan pencatatan jumlah kolom debit dan kredit. Terus ada kesalahan dalam mencatat angka, harusnya 2 juta malah jadi 200.000. Terus ada kesalahan dalam penempatan saldo, harusnya di debit malah di kredit. Nah, teman-teman, karena ini kan kita sampai jam 9.30. Ini tinggal 2 menit lagi ya, udah 9.28. Coba sebelum pembelajarannya ditutup di antara kalian semua, siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ilham Azhar. Ya, Ilham Azhar. Ya, yang saya sudah amati, berikut kesimpulannya, neraca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Jumlah neraca saldo juga harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka bisa dicari kesalahannya dengan cara bisa memeriksa kembali neraca saldo dengan menjumlahkan sisi debit dan kredit. Yang kedua juga bisa periksa kembali neraca saldo dengan membandingkan terhadap saldo buku besar. Dan yang terakhir, lebih teliti kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Ruby. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa neraca saldo ini tuh merupakan daftar yang memuat akun-akun dalam buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Nah, untuk penugasannya boleh di next. Nah, untuk tugas hari ini coba kalian kerjakan kembali mengenai neraca saldo yang kemarin ya, yang belum lanjutkan kembali tugasnya. Nah, karena waktu sudah jam 9.29, tinggal ada 1 menit lagi buat kalian mempersiapkan
pembelajaran berikutnya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih buat teman-teman kelas 12 IPS 5 yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Pembelajarannya ditutupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ditutup saja dengan doa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalian persiapkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Bu. Oh iya, pulang. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ibu. Aduh apunten telat. Abdi Oh, kalau tak, itu saya mohon. menuju di kelas cekap dengan pinten. hilap. Cekap Ibu cekap. Ibu Sri Gina, pinten udah cukup. Cukup ya Bu. Eta Sri Gina. Oke panginten di tabu sabaraha aya dinya? Tabu 11, Pak. Tabu 11. 11. 11 mohon mangga Mohon. jadi ieukeun. Ya. Atuh nuhun Ibu, Ya, punten abi baik ka kelas deui. Sami-sami, mohon, Bapak. Ya Gina selamat ya. Assalamualaikum.